Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazari Tasya Sofia Maharani dari kelas PAIJ dengan nomor NIM 2012103113. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kesehatan, karunia-Nya dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baiklah, izinkanlah saya di sini menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang nikah siri. Seperti yang kita ketahui, dalam ajaran Islam, Allah melarang kita untuk berbuat zina. Telah disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zina. Maka untuk menghindari zina karena hawa nafsu, Allah memberi kita jalan agar kita dapat terhindar dari zina, yaitu lebih menguatkan iman kita agar tidak mudah tergoda dan juga tidak mudah terhasut oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak selamanya menjuru kepada hal-hal yang baik, namun juga kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti berbuat zina itu tadi. Pada kenyataannya banyak terjadi di negara kita, yaitu dengan jalan pintas nikah siri atau nikah secara sembunyi. Secara pengertian nikah siri artinya dalam bahasa Arab adalah sembunyi-sembunyi atau tertutup atau secara hati atau secara batin. Jadi nikah siri menurut pengertian yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak melakukan iklan dan hanya dihadiri oleh keluarga inti saja, dan tidak mencatatkan pernikahannya ini secara legal atau secara formal atau dalam ketentuan hukum negara. Maka namun nikah ini sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama, namun tidak menurut negara. Karena walau bagaimanapun, walau sudah dicatat di agama, sah secara agama, namun jika tidak dianggap sah oleh negara maka akan sulit karena hak dan pengakuan atas hubungan, jika nanti mereka mempunyai anak, maka akan susah diakui oleh negara dan juga malah akan lebih menimbulkan fitnah karena nikah ini tidak dipublikasi atau tidak dilakukan, tidak mengadakan iklan, yaitu yang mana kita diperintahkan untuk mempublikasi jika kita melakukan pernikahan. Namun berbeda dengan nikah siri ini yang justru ditutup-tutupi karena dengan tujuan hanya ingin bersama, ingin tinggal satu rumah dan lain sebagainya. Maka sebaiknya nikah siri ini tidak dilakukan hanya karena semata-mata untuk memenuhi hawa nafsunya, karena menikah itu harus dengan kesiapan dan memenuhi segala syarat dan rukun dalam agama maupun negara. Karena mungkin bagi sebagian orang nikah siri ini lebih praktis, lebih simpel dan tidak
banyak membutuhkan biaya, karena jika pernikahan yang sah secara agama dan negara itu memang membutuhkan biaya yang besar. Namun tidak menjadikannya banyak dampak yang cenderung ke negatif. Jadi memang sudah benar sah agama dan negaranya. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang bagaimana kelebihan melakukan nikah siri, yaitu sah di mata agama, menghindari fitnah, lebih praktis dan juga lebih hemat. Namun kekurangan dan dampak negatif dari nikah siri ini adalah menjadi perbincangan banyak orang, yaitu tadi yang sebenarnya ingin menjauhi fitnah, namun kadang orang justru malah memfitnah. Dan juga status anak yang tidak diakui oleh negara, bisa jadi anak ini dianggap sebagai anak yang lahir dari hubungan gelap atau hubungan di luar nikah. Lalu ikatan yang tidak kuat karena tidak resmi dicatat dalam KUA, dan juga yang terakhir susahnya menerima warisan atau hak dan warisan sebagai istri atau sebagai suami. Bahkan suami pun tidak wajib menafkahi istri yang dinikahi secara siri. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah sebagai jalan pintas, karena jika ia menikah secara sah agama dan negara, itu akan lebih banyak syarat dan rukunnya, juga usia juga kebutuhan ekonominya belum siap, kebutuhan lahir dan batinnya belum siap, seperti itu. Jadi lebih baik untuk tidak dilakukan. Namun dalam agama Islam, nikah siri ini hukumnya bukan diperbolehkan, namun jika sudah terjadi ini sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam agama. Namun dalam Islam untuk Allah mengutus umat-umatnya, memerintahkan umat-umatnya agar menikah itu dianggap secara agama juga secara negara, karena kita hidup di Indonesia, yang mana negara ini mempunyai peraturan di setiap hukumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dikoreksi jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.